Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anakku semua. Pada hari ini kita masuk pada materi tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa ya. Ya, doa dipimpin oleh ketua kelas Anggina. Silakan Anggina dipimpin doanya untuk pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah pengertian yang luas. Amin. Ya, terima kasih Anggina. Anggina sudah memimpin doa tadi. Selanjutnya kita masuk pada materi kita. Ya, anak-anakku semua sudah dilihat untuk materinya ya? Ya, di laptopnya sudah ada semua. Ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtemanya adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Ya. Ada uraian materi ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Namun pada hari ini saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan materi kita ya. Saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan. Kenapa? Karena buku siswa sudah saya share di grup ya, baik itu di Google Classroom maupun di Google Meet ya. Nah, untuk itu anak-anak semua silakan dibaca bukunya ya, silakan dibaca bukunya, kemudian dipelajari karena soal-soal yang mau saya angkat itu semua ada di dalam buku. Ya. Nah, di sini potensi alam merupakan seluruh kenampakan alam beserta sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah. Ya. Kemudian potensi alam wilayah daratan, ada dataran rendah, kemudian ada dataran tinggi, kemudian ada laut. Ya. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Nah, contohnya di sini adalah tumbuhan padi. Nah, anak-anakku semua, mungkin ada yang tumbuh ya di samping rumahnya tanaman padi ya. Ada yang punya padi di samping rumahnya?
tanaman padi? Ada ya? Ya. Anakku semua mungkin sudah tidak asing lagi mungkin bagi anakku semua mungkin bisa menjelaskan, memberikan ciri-ciri daripada padi. Ya, tanaman padi itu bisa silakan dijelaskan ya anak-anak ya. Saya suruh Nur Fitra. Nur Fitra silakan dijelaskan ya, berikan contoh-contoh terkait dengan ciri-ciri padi. Ya. Nur Fitra silakan. Nur Fitra, ciri-ciri padi. Anggina tahu ciri-ciri padi? Ya, silakan. Tumbuh di sawah di dataran rendah. Ya. Tanam padi itu tumbuh di dataran rendah. Kemudian tanam padi itu adalah tanaman biji-bijian. Ya. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Kalau sudah tua warnanya kuning. Kalau sudah tua warnanya kuning. Ya. Batangnya kuning. Kalau misalnya sudah mau dipanen itu memang sudah menguning ya. Makin hari dia makin menguning. Nur Samsina. Kaya akan karbohidrat. Kaya akan karbohidrat. Ya, betul. Memiliki biji tunggal. Ya, jadi padi adalah tanaman biji-bijian. Ya. Menjadi makanan pokok bagi rakyat Indonesia. Ya, jadi padi setelah diolah menjadi beras, dia sudah menjadi makanan pokok untuk rakyat Indonesia. Oke, anakku semua sudah pintar ya? Ya. Nah, anak-anakku di sini harus bisa membedakan antara alat tradisional yang digunakan pada zaman dulu, kemudian alat yang digunakan pada zaman modern ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan alat-alat apa saja yang termasuk alat tradisional, alat pertanian tradisional? Silakan. Cangkul. Ya, cangkul. Apalagi? Garutana. Ya, garutana. Ya, jadi cangkul seperti yang anak-anakku semua lihat bahwa fungsinya untuk membolak-balikkan tanah ya supaya tanah itu lebih gembur ya. Ya. Sapi. Ya, di sini ada gambar anak-anakku semua lihat gambar ya. Ya, gambar apa itu anak-anak yang dilihat? Alat semprot pertanian atau Ya, alat semprot pertanian. Ya, kenapa sawah itu disemprot ya? Kenapa disemprot itu tanaman padi? Agar menjadi butiran cair. Ya. Agar tidak kena hama. Ya. Jadi tujuannya untuk penyemprotan itu agar hama itu bisa mati. Ya, dengan tujuan bahwa padi itu dapat tumbuh dengan subur. Nah, yang jelas bahwa di daerahnya anak-anakku semua ada padi ya? Ada. Ya. Ya, jadi anak-anakku semua, di samping kita mengetahui alat-alat tradisional, maka kita juga harus mengetahui juga alat pertanian yang modern yang digunakan dalam persawahan. Ya, anakku semua yang dilihat di gambar apa ya?
gambar apa anak-anak ini yang dilihat? Kultivator, ya. Ada yang bisa menjelaskan apa kegunaan dari kultivator itu? Aktivitas membajak sawah baik tepat Ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyiapkan tanah sekunder agar hancur dan halus dengan cara dibajak. Cara kerjanya dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah dengan bantuan mesin penggerak, maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat dan terpejah. Kemudian selanjutnya ya ada rotavator. Ya, siapa yang bisa menjelaskan kegunaan dari rotavator ya? Nur Samsina. Rotavator ini dimanfaatkan untuk mengolah tanah dalam 2 langkah pengolahan. Langkah pertama, alat ini berfungsi sebagai pencacah dengan cara membolak-balikan tanah. Langkah selanjutnya adalah untuk merapikan sekaligus memusnahkan tanaman liar yang mengganggu lahan pertanian yang telah siap tanam ini. Ya, baik. Nur Samsina pintar. Ya, jadi rotavator itu memiliki manfaat yang serupa dengan traktor. Kemudian rotavator ini dimanfaatkan untuk mengolah tanah dalam 2 langkah pengolahan. Langkah pertama berfungsi sebagai pencacah dengan cara membolak-balikkan tanah. Kemudian langkah kedua adalah untuk merapikan sekaligus memusnahkan tanaman liar yang mengganggu lahan pertanian yang telah siap tanam. Kemudian selanjutnya anak-anak, ada gambar apa ini? Siapa yang tahu? Gambar orang membajak sawah. Ya, gambar orang membajak sawah dengan menggunakan alat traktor. Ya, pintar sekali. Ya, jadi di samping tadi ada rotavator, ada kultivator, juga kita gunakan traktor. Di daerahnya anak-anakku semua ada ya? Ada ya? Ya. Jadi itu sudah alat modern ya. Yang tadi alat tradisional yang digunakan anakku semua itu yang mungkin digunakan oleh orang tuanya menggunakan cangkul ya. Tapi sekarang sudah ada alat modern lagi namanya traktor. Ya. Jadi traktor itu sama fungsinya dengan kultivator, kemudian rotavator. Selanjutnya gambar apa ini anak-anak? Mesin tanam padi. Ya, mesin tanam padi. Jadi nama lain dari mesin tanam padi ini adalah transplanter, ya, transplanter. Siapa yang bisa menjelaskan kegunaan daripada transplanter itu, mesin tanam padi? Nur Samsina. Menanam padi menjadi proses yang cukup memakan waktu dan juga tenaga. Dengan penemuan alat penanam padi modern, petani tidak perlu lagi menanam bibit secara manual. Namun alat ini belum sepenuhnya dapat difungsikan untuk seluruh jenis palwija ataupun tanaman hasil pertanian. Mesin penanam modern yang telah berada di pasaran sejauh ini adalah yang dapat digunakan untuk menanam jagung, padi, dan kentang. Ya, jadi mesin transplanter itu atau mesin tanam padi itu lebih mempercepat tanaman kita pada saat menanam padi, beda dengan pada saat kita menggunakan
alat tradisional, ya. Nah, misalnya kita gunakan cangkul ataupun linggis, itu agak-agak lambat ya prosesnya. Ya, jadi yang jelas bahwa mesin transplanter ini sudah canggih dan mungkin di daerahnya anak semua, walaupun ada itu tidak semua yang ada ya. Ya, jadi belum semua ada di daerahnya ya mesin transplanter. Ya, jadi memang belum semua. Ada daerahku, Pak. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada combine helpers. Ya, combine helpers ini adalah alat yang digunakan untuk memanen padi. Ya, anak-anakku sekalian, setelah melihat tadi apa materinya yang sudah saya sampaikan, maka sekarang anakku semua bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan soal pilihan ganda yang saya bagikan di Google Classroom. Ya. Soalnya sudah dilihat anak? Belum? Belum ya? Belum. Ya. Ya, soalnya sudah dilihat? Iya, Pak. Ya. Ada soal. Ini soal sudah berkaitan dengan apa yang anak-anakku semua lihat tadi, ya. Dan juga sudah ada di bukunya masing-masing, sudah saya share ya. Kemarin saya sudah share dan hari ini mungkin sudah tahu semua ya. Kalau soalnya yang ada di bukunya, buku siswa, itu juga tidak akan lari dari soal yang saya kasih masuk. Anak-anakku semua, sudah dilihat soalnya? Ya, jadi soalnya di sini ditulis namanya, nama lengkapnya siapa, kemudian nomor absennya, ya, kemudian kelas 4, nomor absennya misal 001, kemudian menjawab, ya, menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya. Banyak orang keluar. Ya, ini gambarnya ini soalnya sudah kalian lihat tadi, salah satu alat yang digunakan untuk membajak sawah pada zaman dulu ya. Nah, ini sudah ada gambarnya, soalnya semua sudah ada. Gambar serumpu padi. Ya, setelah dijawab maka dikirim, klik kirim. Kemudian dilihat skornya. Ya, di sini dapat 80 ya. Ada yang salah, nomor 2 salah, nomor 3 salah, nomor 4, nomor 5, nomor 6 benar. Ya, ya. Cuma 2 yang salah, jadi dapat 80. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, pada hari ini saya rasa sudah cukup pertemuan kita. Dan marilah kita tutup dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Anggina ditutup pelajaran kita pada hari ini.
Baiklah, pelajaran hari ini Ya, pelajaran kita sudah selesai pada hari ini dan kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.